Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita malam hari ini adalah melanjutkan mengenai kitab Maksud. Pembahasan dari kitab Maksud. Setelah kemarin beberapa hari kita fokus kepada kitab Jurmiyah mengenai mansubat. Sekarang kita fokus kepada pembahasan maksud. Dalam pembahasan kali ini lebih banyak membahas mengenai perubahan-perubahan kalimat, perubahan-perubahan lafaz yang terjadi pada isim fa'il dan maf'ul dalam bina ajwaf. Perlu diketahui bahwa bina ajwaf itu adalah bina yang huruf tengahnya, ain fiilnya berupa huruf illat. Jadi, ketika bina ajwaf itu menjadi isim fa'il dan maf'ul, maka terdapat beberapa perubahan. Kalau misal dalam lafaz doroba, ketika dijadikan isim fa'il menjadi doribun, fa'ilun, semua hurufnya lengkap, beda dengan isim bina ajwaf. Kola, ketika dijadikan isim fa'il malah menjadi koilun. Jadi kenapa di sini di pembahasan kali ini fokus kepada bina ajwaf. Meskipun ada beberapa nanti pembahasannya di bina nakis. Karena memang bina nakis dan bina ajwaf itu ketika berupa isim fa'il atau maf'ul memiliki beberapa perubahan yang tidak sama dengan bina sahih. Wa fismi fa'ilin wa fismi fa'ili wafin kul qaila bi alifi zaidin wa hamzi matala. Isim fa'il bina ajwaf seperti lafadz qailun dengan alif tambahan dan setelahnya ada huruf hamzah. Ini untuk isim fa'il bina ajwaf. Isim fa'il itu kebanyakan berwazan fa'ilun. Isim fa'il sebagaimana yang pernah saya jelaskan bahwa isim yang menunjukkan yang berarti sebagai pelaku. Maksudnya gimana? Misal ada lafaz berupa bahasa doroba. Doroba itu artinya adalah memukul. Fi'il madi yang artinya memukul. Tapi ketika doroba ini berupa isim fa'il menjadi doribun, doribun, maka artinya adalah orang yang memukul. Itu perbedaannya. Kalau doroba itu memukul, kalau doribun itu orang yang memukul. Isim fa'il atau subjek. Kalau dalam bina sahih, isim fa'il itu cuma dengan menambahkan alif di antara ain dan lam fi'il fa fi'ilnya. Tidak ada perubahan huruf. Doroba yang awalnya doroba menjadi doribun. Itu untuk isim fa'il. Sementara isim fa'il dalam bina ajwaf itu memiliki beberapa pengiklalan yang tidak sama dengan bina sohih. Misal contoh kola. Kola ini salah satu bina ajwaf yang berupa ajwaf wawi. Ini karena alif. Ketika ini dijadikan isim fa'il, maka secara kaidah harusnya menjadi kowilun. Karena asal dari alif ini adalah waw. Kowilun. Tapi karena ini berupa isim jamak, cara baca kowilun ini bagi orang Arab dianggap berat pengucapannya. Makanya waw di sini huruf illatnya ini diganti lagi menjadi hamzah. Jadi hamzah ini merupakan hamzah siyadah, hamzah ganti dari huruf illatnya yang berupa kola. Jadi koilun. Kola menjadi koilun, bukan menjadi kowilun. Begitu juga lafaz ba'a.
Ba'a yabi'u. Ini huruf illatnya adalah ya. Harusnya kalau ikuti kaidah fa'ilun bayi'un. Karena ada kesulitan dalam pengucapan, maka diganti menjadi ba'i'un. Huruf illatnya diganti dengan hamzah. Begitu juga ketika kita ingin mentasrif, isim fa'il mencari isim fa'il dari bentuk fi'il yang lain. Selama itu berupa bin ajwaf, maka ketika dijadikan isim fa'il, maka ditambah dengan hamzah. Contoh, sona, soinun, ja'a, ja'iun, dan seterusnya. Ini mungkin ini beberapa contoh di ini ajwaf. Sona, yasunu, isim fa'ilnya adalah soinun. Kemudian ini ada ajwaf ya, saro, saro, yasiru, sairun. Kalau berupa bina nakis, saro, maka menjadi sarin. Ini nanti juga akan dijelaskan. Cuma untuk yang bina ajwaf, itu pasti berupa hamzah tengahnya. Saro, sairun. Misal kita cari lagi yang ajwaf. Khofa, khoifun. Ana khoifun. Ini khofa termasuk ajwaf wawi. Khofa ya khofu khaufan. Ketika isim fa'il maka menjadi khaifun. Asal dari khaifun ini adalah khawifun. Karena berupa waw. Khawifun. Cuma wawnya diganti dengan hamzah. Menjadi khaifun. Haba, haibun. Jadi semisal teman-teman menemukan isim fa'il yang berupa hamzah di tengahnya, itu kemungkinan berasal dari bina ajwaf. Oh, ini bina ajwaf. Jadi kaidah pertama, untuk isim fa'il dari bina ajwaf, ham, huruf illatnya itu diganti dengan hamzah. Vina kisin, setelah sebelumnya ini bina ajwaf, sekarang bina nakis. Bina nakis itu bedanya kalau bina nakis adalah huruf illatnya berada di akhir. Kalau ajwaf huruf illatnya berada di tengah. Bina kisin kul ghazin illam yantasib wala bi'al wahad fiya ihi yajib. Isim fa'il bina nakis semisal ghazin jika tidak dinasobkan dan tidak ada al. Membuang iyanya itu hukumnya wajib. Ini berasal dari fi'il madi ghaza. Ghaza yalzu fi'il isim fa'ilnya adalah ghazin. Jadi huruf ilatnya dibuang. Yang harusnya ikut wazan fa'ilun. Kalau secara kaidah ghazin itu harusnya berwazan ghaziyun. Wazannya harusnya ghaziyun. Ghaziyun. Ada iyanya. Cuma karena ini dianggap berat, kenapa setiap pengiklalan ketika ada perubahan, alasan yang biasa digunakan itu adalah karena tidak cocok dengan lidah orang Arab. Jadi misal ada lafadz ghaziyun. Nah ini kan kalau secara kita lidah Indonesia itu kan biasa aja ngucapinnya, nggak ada berat-beratnya. Tapi secara lidahul Arabi ini dianggap berat. Makanya ghaziyun ini diganti. Nggak ada ghaziyun. Ketika ghaziyun maka menjadi ghazin. Huruf ilatnya dibuang. Kapan huruf ilat itu dibuang? Jika tidak dibaca nasab, ini yang pertama, dan tidak beral. Huruf ilatnya dibuang. Kalau beral atau nasab, maka kembali lagi. Contohnya ini. Ini ghazin. Ini ghazin, ghazin, ghazin. Rofa nasab jar bacanya tetap ghazin. Ketika dibaca nasab, menjadi ghaziyah. Ianya kembali ghaziyah. Ketika beral,
menjadi al-ghazi. Kalau ada alnya, semuanya kembali lagi. Rofa, nasab, jar tetap kembali. Maksudnya kembali itu iyanya ini kembali muncul, nggak dihapus. Cuma cara bacanya ketika rofa dan jar itu harus dibaca dikira-kirakan karena ini masuk isim mangkus. Isim yang huruf akhirnya berupa ya sebelum akhir kasroh. Dan dibaca ketika dibaca nasab baru iyanya diberi harokat. Ghaziyah. Ketika rofa ghazi, nasab ghaziyah. Ketika jar ghazi. Ini ketika ada al. Ketika ada al, iyanya muncul. Baik rofa, nasab, jar, semua ada iyanya. Ketika tanpa al, maka cara bacanya rofa ghazin, jar ghazin, yang nasab ghaziyah. Ghazian. Itu. Begitu juga bina nakis yang lain. Contoh baka, bakin. Kalau nasab bakian. Kalau jar bakin. Al-baqi, al-baqiyah, al-baqi. Ini bentuk dari bina nakis. Pengiklalannya baki rozin itu dari mana cara iklalnya? Rozin asluhu roziwun. Asal dari rozin adalah lafaz roziwun ala wasni ikut wazan fa'ilun. Kemudian wawunya diganti dengan ya karena jatuh sesudah harokat kasroh. Waw ini diganti ya karena gak cocok ada waw sebelumnya harokatnya kasroh. Maka menjadi roziyun. Setelah itu, iyanya disukunkan karena beratnya harokat dhammah kepada iya. Ghaziyun, setelah diganti ghaziyun. Nah, ini dianggap berat oleh orang Arab. Ghaziyun ini dianggap berat. Makanya dibaca ghazin. Setelah kemudian ianya dibuang untuk menolak bertemunya dua huruf mati, yaitu iya dan tanwin. Maksudnya ada huruf mati. Yang pertama iya ini, yang kedua adalah suara nun dari tanwinnya. Ghazin sama iya. Itu ada dua huruf mati. Makanya ianya dibuang. Akhirnya menjadi ghazin. Begitu juga dengan lafaz baqi. Kalau kita iklali bersama baqin ala asluhu baqiyun ikut wazan fa'ilun. Kemudian karena ini udah iya berarti nggak ada perubahan. Iyanya disukunkan karena dianggap berat. Karena harkat harkat dhamma itu dianggap berat menjadi bakin. Kemudian iyanya dibuang karena bertemunya dua huruf mati yaitu iya dengan suara tanwin menjadi bakin. Dan ini juga berlaku kepada semua fiil, semua isim yang dari bina nakis. Sebagaimana hukum sebelumnya berlaku pada bina ajwaf, ini juga berlaku kepada bina nakis. Contohnya kalau kita cari lagi, ada ajwaf ghaza, ghazin. Ini. Kemudian ada saro, sarin. Kalau kita ilal saro, asluhu, sarin, asluhu, sariyun. Asalnya sariun, ikut wazan fa'ilun. Kemudian ya-nya disukunkan karena gak cocok. Ada iya berharokat doma itu gak cocok menjadi sarin. Kemudian iya-nya dibuang karena bertemunya dua huruf mati, yaitu ya mati dengan suara tanwin menjadi sarin. Begitu juga ini wakin. Ini lafif, ini kan bina lafif. Cuma yang namanya bina lafif itu kan akhirnya tetap berupa huruf ilat. Jadi juga berlaku. Waqin asluhu waqiyun. Sawa syawin sawiyun. Kemudian mana lagi cari lagi mahmus misal. Misal awal berarti enggak masuk misal. Ajwab nakis. Rodiya rodin. Asluhu rodiyun menjadi rodi. Kemudian rodin. Khosyiyah khosyin. Dan ini juga sebagaimana barusan huruf ilatnya itu tidak muncul kecuali satu ketika dibaca nasab
Kedua, ketika beral. Jadi lafadz rodin, ini kalau rofa ya bacanya rodin. Meskipun bukan domah, tetap karena memang bacanya rodin. Jadi mubtada atau khobar, ya tetap bacanya rodin. Kalau dibaca nasab baru rodian. Tuh, khosyian. Ini juga semua. Itu untuk bina-bina yang nakis. Lanjut ke kaidah berikutnya di isim maf'ul. Wa kama qul isma maf'ulin khudha bin nakli kal makili waksir fa'ada. Isim maf'ul bina ajwaf seperti lafaz maqulun dengan memindah harokat ain fi'il ke fa fi'il seperti maqilun di mana fa fi'ilnya dibuang. Ini cara pengiropan isim maf'ul. Kalau isim maf'ul itu berarti isim yang bermakna apa namanya bermakna orang yang itu isim maf'ul. Jadi misal seperti barusan, kalau doroba itu artinya memukul, kalau doribun orang yang memukul, kalau isim maf'ul madrubun itu isim orang yang dipukul. Doroba doribun madruban. Orang yang memukul memukul orang yang dipukul. Nih, itu salah satu kekayaan bahasa Arab ya. Jadi satu kata itu bisa memiliki beberapa bentuk lafaz tergantung nanti artinya. Doroba, doribun, madruban. Isim maf'ul. Ini namanya isim maf'ul. Untuk isim maf'ul dari bina ajwaf, qala yakulu makulun. Kala yakilu makilun. Bukan makwulun. Kalau asalnya kan makulun. Nih tasrif. Lafat makulun isim maf'ul dari kola asalnya adalah makulun mengikuti wazan maf'ulun. Maf'ulun ini wazan yang umum di isim maf'ul. Isim maf'ul itu kalau dari sulasi, kalau nggak ikut wazan maf'ulun itu ikut wazan fa'ilun. Tapi yang fa'ilun itu jarang. Kebanyakan memang maf'ulun. Ini asalnya. Makulun asalnya adalah makulun ikut wazan maf'ulun. Kemudian harokat waw dipindah pada huruf sebelumnya karena lemahnya huruf illat dan kuatnya huruf sahih untuk menyandang harokat. Di sini ada kof yang tidak berharokat, sementara wawnya berharokat. Ini gak cocok karena huruf sahih itu lebih kuat menerima harokat daripada huruf illat. Itu secara kaidah Arabi ya. Makulun itu gak cocok, makanya harokat dari waw ini kita pindah terlebih dahulu ke kof menjadi makulun. Kemudian bertemu dua sukun. Nih, dua sukun tanpa adanya pemisah. Maka salah satu wawu harus dibuang karena untuk menolak bertemunya dua huruf mati. Makulun, salah satu dibuang menjadi makulun. Nah, ini salah perdebatan dari Imam Sibaweh dan Imam Akhfas. Mana keduanya ini merupakan ulama di bidang nahwu. Kalau menurut Imam Sibaweh, yang dibuang itu adalah wawu yang pertama, yang kedua. Makulun, waw yang ini yang dibuang. Sementara Imam Akhwas adalah waw yang pertama. Menjadi makulun. Tuh. Kalau makilun, oh ini contoh mabiun yang kalau makulun itu ini kan ajwaf wawi. Kalau yang ini ajwaf ya'i mabiun. Ini lebih panjang. Mabiun asluhu mabiyuun. Lafat mabiun asalnya adalah mabiyuun ikut wazan maf'ulun. Kemudian seperti harokatnya ya asalnya mabiyuun ini dipindah karena ada ya berharokat sementara huruf sohihnya mati karena dianggap lemah sebagaimana alasan barusan
Iyanya dianggap lemah menerima harokat, makanya harokatnya dipindah ke ba menjadi mabui. Gimana bacanya ini? Mabuyun. Kemudian bertemu dua sukun dengan tanpa pemisah. Maka sukunnya ya dan waw harus dibuang. Maka harus dipilih salah satu ini yang dibuang yang mana. Kalau dalam contoh makulun ini kan nggak ada perdebat, tidak ada perbedaan huruf, sama-sama waw. Jadi meskipun yang pertama atau yang kedua dibuang, jadinya tetap makulun. Cuma perbedaannya kalau Imam Sibawah yang kedua, kalau Imam Akhfas itu yang pertama. Ketika berupa isi ajwaf ya'i, ini akan timbul perbedaan. Kalau ikut Imam Sibaweh, itu kan yang kedua, huruf yang kedua yang dibuang. Berarti wawuhnya yang dibuang. Membuang waw, ini menurut Imam Sibaweh. Karena berada di kedua ini kan. Karena untuk menolak bertemu ada sukun, maka menjadi mabuyun. Mabuyun. Kemudian, domahnya ba diganti menjadi kasroh untuk memantasi huruf ya menjadi lafadz mabiun. Kalau yang dibuang itu wawunya, maka menjadi mabuyun. Setelah menjadi mabuyun, maka harokat ba ini diganti dengan kasroh untuk menyesuaikan dengan huruf ilatnya yang berupa iya menjadi mabiun. Itu kalau Imam Sibaweh, karena yang dibuang adalah wawunya. Kalau ikut Imam Ahfaz, maka yang dibuang pertama berupa huruf iya-nya, maka menjadi mabuun. Kemudian domah huruf ba diganti menjadi kasroh untuk membedakan antara bina ajwaf ya'i dengan ajwaf wawi. Ini alasan yang digunakan untuk membedakan, oh karena ini ajwaf ya'i, maka harusnya ba-nya ini harus kita harokati kasroh biar sesuai. Ini ajwaf ya'i, kata Imam Akhfaz. Menjadi mabiun. Setelah menjadi mabiun, kemudian wawunya diganti iya. Karena waw berharokat sukun dan jatuh setelah harokat kasroh menjadi mabiun. Ala kulli halin, meskipun ikut Imam Sibawih atau Imam Akhfaz, pada akhirnya lafadz mabiyun ini menjadi mabiun. Cuma proses pengiklalannya yang berbeda. Ini kita harus mengetahuinya biar kita itu gak cuma tahu, Mas. Oh, ternyata kalau iklalan itu begini, ada dua jalur. Dari asalnya maf'ulun, kok bisa ikut wazan maf'ulun, kok jadi akhirnya menjadi mabiun. Ternyata iklalannya seperti ini. Begitu juga lafadz kala yakilu makilun. Ini kalau makilun asalnya adalah makiyulun. Ini ikut yang kalau yang atas Imam Sibaweh, makiyulun. Kemudian di harokatnya ia dipindah kepada kaf. Karena huruf illat berharokat itu tidak pantas, kurang kuat. Sementara ada huruf sohih yang sukun. Menjadi makuiwulun. Setelah itu wawunya dibuang. Imam Sibaweh, huruf keduanya dibuang. Wawunya yang dibuang. Menjadi makuilun. Setelah itu harokat kaf diganti kasroh untuk memantaskan kepada huruf iya. Makilun. Ini Imam Sibaweh. Kalau versi Imam Hafaz, makilun, makiulun, kemudian yang dibuang adalah ya-nya. Makuilun, ini yang dibuang adalah ya-nya menjadi makulun. Setelah makulun, maka harokat kafnya ini diganti kasroh. Alasannya agar membedakan antara ajwaf ya'i dengan ajwaf wawi. Menjadi makiulun. Dan akhirnya menjadi makilun. Itu isim maf'ulnya. Jadi kalau kita perhatikan isim maf'ul dari bina ajwaf, kalau berupa ajwaf wawi itu berwazan makulun, kalau ajwaf ya'i mabiun, makulun, mabiun. Coba kita cek kepada amsilatu tasrifnya. Yang ajwaf sona masunun. Nah, ini karena ajwaf wawi, sona menjadi masunun, makulun. Kemudian saro masirun mabiun karena ajwaf ya'i. Saro kemudian ada apa lagi ajwaf khofa
Makhufun karena ajwaf wawi. Makhufun. Haba mahibun. Nih semua contoh-contohnya. Jadi itu cara membuat isim maf'ul untuk bina ajwaf. Kemudian isim maf'ul dari bina nakis wa mislayil maghzuwi hatman adrima kadza kamaghshi ba'da qalbin kuddima. Pada lafaz maghzu ini berarti isim maf'ul dari bina nakis. Ghaza, isim fa'ilnya ghazin, isim maf'ulnya maghzu. Ini huruf ilatnya ada yang dibuang. Ada pengidghaman dua huruf yang sama. Begitu juga lafaz maghsyiyun. Setelah mengganti waw menjadi iya. Ini pasti maghzu, maghsyiyu. Maghzun, karena ini ada dua huruf waw, maka langsung maghzuun. Awalnya maghzun menjadi maghzuun. Maghsyiyun, asalnya maghsuyun menjadi maghsyiyun. Itu cara pengiklalannya. Kalau kita coba iklali, maghsyiyun asluhu maghsuyun. Karena ikut wazan maf'ulun. Maf ini fa fiilnya kho, sya, ain fiil, lam fiilnya ya. Kemudian menjadi maghsyuyun. Wawnya diganti ya. Maghsyuyun. Setelah itu, ya dua ini diidghamkan menjadi maghsyuyun. Setelah diidghamkan, harokat shinnya diganti kasroh menjadi maghsyiyun. Ini diidghamkan karena berkumpul dua huruf yang sama. Kalau ini diganti kasroh karena untuk membedakan antara nakis wawi dan nakis ya'i. Jadi alasan-alasannya itu sama dengan yang di bina ajwaf menjadi maghsyiyun. Ke itu fiil amar, fiil apa? Bina nakis ketika berupa isim maf'ul. Nih kalau kita cek yang nakis, ghaza yazu menjadi maghzuun. Kemudian ada saro masriyun. Saro ini nakis ya'i menjadi masriyun. Kemudian ada lagi nakis nakis. Rodia marodiyun, khosyah maghsyiyun. Itu bina nakis. Ada pertanyaan dulu? Kemudian wa amru ghaibin ata min ajwafi kal yakul wa aslu ghairu khafi. Fi'il amar waki ghaib dari bina ajwaf seperti liyakul. Mukhatabun minhu kakul bi fi'il waki mukhatab bina ajwaf seperti kul. Jadi fi'il amar itu kan ada yang untuk ghaib, ada yang untuk hadir mukhatab. Kalau dalam tasrifan, misal qala yaqulu qawlan wa makilan fa huwa qailun wa dzaka maqulun qul. Kalau yang ada di tasrif itu merupakan bentuk amar dari mukhatab. Qul. Kalau yang berupa bina ghaib ini biasanya adalah fi'il mudhari yang ditambahi dengan lam amar. Liyakul. Ini fi'il amar yang untuk waki ghaib. Memerintahkan kepada orang yang tidak ada. Kalau mukhatab berarti yang diperintah itu ada di depannya. Fi'il amar waki ghaib bina ajwaf itu menjadi yakul. Maksudnya menjadi yakul berarti huruf ilatnya dibuang.
Kalau kita perhatikan kola yaqulu. Ketika dijadikan amar ghaib, liyakul. Lamnya ini namanya lam amar. Amil jazm berupa lam amar. Cara bacanya liyakul. Dibaca sukun karena jazm, kemudian wawnya ini dibuang. Qala yakulu liyakul untuk bina amar dari ghaibnya. Misal contoh lagi ba'a yabi'u ba'a yabi'u ketika mau dijadikan amar menjadi liyabi. Tinggal tambah lam amar liyabi. Iya yang ini dibuang. Nah, sementara dalam bentuk yang mukhotob menjadi kul. Kalau mukhotob itu kul, kalau liyabi itu menjadi bi. Qala yaqulu liyaqul, qul ba'a yabi'u liyabi, bi. Ini untuk fi'il amarnya. Akulu, akulu, kul menjadi kul. Akulu ini asalnya adalah uf'ul. Kalau fi'il amar dari bina sohih, fa'ala yaqulu fa'alan uf'ul. Qala yaqulu ukwul. Asalnya ukwul. Kemudian harokatnya wawu dipindah ke kof menjadi ukul. Setelah itu wawu dan hamzahnya dibuang menjadi kul. Itu fi'il amarnya. Kemudian wasanihi ala kakula wal tazim min nakisin fi dhaini hadfalil mukim. Untuk fi'il amar yang hadir kul ketika berupa tasniyah. Maksudnya tasniyah berarti yang diperintah itu ada dua orang. Maka menjadi kula. Wawunya kembali lagi. Kula. Wawu yang dibuang dalam fi'il bina nakis dikembalikan. Bukan menjadi kula, tapi menjadi kula. Kula, kulu. Ini kalau diperhatikan lagi, untuk fi'il amar ini menyesuaikan dengan wazan di atasnya. Sona yasunu, fa'ala yaf'ulu uf'ul menjadi sun. Asalnya adalah us'un. Kemudian harokat wawu dipindah ke sud, usun. Kemudian alif dan wawunya dibuang menjadi sun. Sun. Dan begitu seterusnya. Ketika di tasrif amar, amar itu ketika amar hadir, kulf, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ini fi'il amar. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ketika berupa bina ajwaf, sun, wawunya kembali lagi. Sun, suna, sunu, bi, bi, a, bi, ung. Huruf ilatnya kembali lagi. Yang di atas ini adalah amar hadir, amar waib. Yang di bawahnya adalah amar hadir. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Memang pembahasan kali ini lebih ke iklal ya, lebih ke ilmu iklal. Bagaimana perubahan huruf-huruf lafaz-lafaz ketika ikut wazan fa'ilun dan maf'ulun. Kenapa yang dibahas itu di bina ajwab sama nakis? Karena di kedua bina ini yang perubahannya agak berbeda dari biasanya. Kalau di bina misal, apa yang huruf ilatnya di depan itu masih mirip-mirip dengan fiil yang bina sahih.
Hanya di Binyak Nakis sama Jof ini yang sedikit ada perubahan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada lagi yang mau bertanya? Hmm, Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, mohon maaf ya, kadang-kadang jadwalnya berubah ya. Tadi saya masih di perjalanan, jadi makanya saya minta diundur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.